Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi kita di sini akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas dunia hacker atau pencurian besar-besaran di dunia kripto. Ini ada update informasi dari Coinpedia bahwa dalam 3 hari terakhir ini dunia cryptocurrency digemparkan oleh berita mengenai 3 peretasan berbeda yang telah mengalirkan total sekitar 17.800 token Ethereum ke dalam platform Tornado Cash, teman-teman. Di sini kalau kita lihat dengan nilai sekitar 42,7 juta US dollar, aktivitas ini menarik perhatian karena Tornado Cash semakin dikenal sebagai sebuah platform kripto yang fokus pada privasi. Jadi dalam video ini kita akan membahas latar belakang tentang peretasan ini, kemudian masing-masing hacker, serta dampak dari penggunaan Tornado Cash di dalam mencuci uang kripto hasil curian, teman-teman. Jadi yang pertama kita akan bahas apa itu Tornado Cash, teman-teman. Jadi Tornado Cash adalah sebuah protokol yang berfungsi sebagai mixer atau pengaduk cryptocurrency, dirancang untuk memanfaatkan privasi transaksi di blockchain Ethereum, teman-teman. Jadi dengan menggunakan teknologi ZK-SNARK atau Zero Knowledge ini, Tornado Cash memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan jejak transaksi mereka. Dan ini menjadikannya sebagai sebuah pilihan populer di kalangan pengguna yang mengutamakan privasi, tetapi juga membuka peluang bagi para penjahat cyber untuk menyembunyikan aktivitas ilegal mereka, teman-teman. Jadi dalam kasus terbaru ini, 3 hacker terpisah melakukan serangkaian deposit besar ke dalam Tornado Cash yang menyoroti bagaimana peretas atau para hacker menggunakan alat ini untuk mencuci dana yang telah mereka curi, teman-teman. Ada beberapa peristiwa di mana hacker terlibat. Yang pertama adalah hacker PenP. Kita akan lihat ini. Jadi hacker yang pertama dikenal dengan nama PenP berhasil mencuri dan mendepositkan 9.600 Ethereum ke dalam Tornado Cash. Dengan nilai total sekitar 23 juta US dollar, PenP mencuri perhatian publik dan para ahli keamanan cyber. Deposit besar ini mencerminkan strategi yang cermat untuk mengaburkan jejaknya sehingga sulit bagi para penegak hukum untuk melacak asal-usul dana tersebut, teman-teman. Kemudian peristiwa hacker kedua yaitu yang menimpa Wazir X, teman-teman. Jadi hacker kedua yang terlibat adalah peretas yang beroperasi pada platform exchange besar di India yang bernama Wazir X. Mereka berhasil memindahkan 7.200 Ethereum senilai sekitar 17,3 juta US dollar ke dalam Tornado Cash berdasarkan laporan yang ditulis di media ini, teman-teman. Jadi serangan terhadap Wazir X menunjukkan kerentanan yang ada dalam sistem keamanan platform pertukaran kripto, dan seiring dengan itu semakin mempertegas perlunya tindakan yang lebih ketat dalam mengamankan aset digital, teman-teman. Kemudian hacker ketiga adalah hacker Fanbusi Capital. Jadi Fanbusi Capital ini rame pada tahun 2022 juga, teman-teman. Jadi peretas ketiga berhasil mencuri dana sekitar 42 juta US dollar dari pendiri Fanbusi Capital dan menyetor 1.000 Ethereum setara dengan 2,4 juta US dollar ke dalam Tornado Cash, teman-teman. Ini 2,4 juta US dollar. Jadi serangan ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat berdampak pada kepercayaan investor terhadap proyek investasi di bidang cryptocurrency. Nah, pertanyaannya mengapa para hacker memilih Tornado Cash, teman-teman? Tornado Cash ini menjadi pilihan utama bagi hacker karena kita tahu bahwa di sini
Tornado Cash memiliki kemampuan untuk menyamarkan asal-usul dana, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah hal yang di satu sisi positif, tetapi di sisi lain juga negatif, teman-teman. Jadi protokol ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan dana dari berbagai sumber, sehingga jejak yang ditinggalkan menjadi sangat sulit untuk dilacak. Dalam dunia cryptocurrency di mana setiap transaksi dicatat di blockchain, penggunaan Tornado Cash ini memberikan cara yang efektif untuk mencuci uang atau dana yang berhasil dicuri dan menyembunyikan identitas para pencuri, teman-teman. Jadi keberhasilan para hacker dalam menggunakan Tornado Cash untuk mencuci uang yang dicuri ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh regulator dan penegak hukum, teman-teman. Dalam beberapa tahun terakhir, ada upaya yang lebih besar untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di dunia cryptocurrency. Namun dengan adanya alat seperti Tornado Cash, semakin sulit untuk memastikan bahwa dana yang beredar dalam ekosistem kripto adalah bersih dan tidak berasal dari aktivitas ilegal. Oke teman-teman, kalau saya melihat di sini kebanyakan yang dibobol Ethereum, teman-teman. Apakah Ethereum rawan? Kelihatannya kita tahu seolah-olah yang kita dengar Ethereum itu kuat, tapi ternyata laporan di sini kelihatannya para hacker nih asik ngobok-ngobok Ethereum, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat apa dampaknya terhadap Ethereum. Kita lihat untuk Ethereum hari ini mengalami koreksi sebesar 1,02%, diperdagangkan di angka 2.383 US dollar per satu Ethereum, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya masih menempati peringkat kedua dengan total kapitalisasi market sebesar 286 miliar US dollar, dan dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi Ethereum di angka 13,4 miliar US dollar mengalami koreksi sebesar 3,09%. Kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi kalau teman-teman mau membeli Ethereum ataupun menjual Ethereum, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita lihat untuk Ethereum pada tanggal 8 Agustus 2024 telah terjadi dead cross di mana MA50 memotong MA200 di time frame hari, dan ini adalah sinyal penurunan. Maka kalau ada yang bertanya apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli Ethereum, menurut saya untuk saat ini tahan dulu teman-teman. Karena kita tidak tahu sampai seberapa dalam Ethereum akan mengalami koreksi. Namun kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat, maka kita tunggu momen di mana MA50 memotong kembali MA200 ke atas. Apabila itu terjadi atau golden cross, maka pada saat itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Ethereum. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.